Halo semua, kembali lagi bersama saya Rizna Rosnandi. Sharing kali ini bagi Anda yang juga pasti bisa membuatnya. Saya dokumentasikan di sini, siapa tahu ada manfaatnya buat semua yang sedang mencari inspirasi, menjadi terampil, berkreativitas dan juga berpengalaman. Untuk menambah pengalaman, disinilah tempatnya, cocok buat Anda yang ingin mencobanya. Oke, simak terus videonya, biar Anda bisa dapat mengembangkan kreativitas dan menambah pengalaman baru. Makanya subscribe aja channelnya, biar mendapatkan video menarik lainnya yang mungkin cocok dengan Anda, yang mungkin bisa menginspirasi kegiatan Anda. Tinggal Anda aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi. Oke. Jadi sudah punya pengalaman apa ya? Jangan bingung. Yang simpel-simpel aja yang mungkin kita bisa membuatnya. Oke, jadi nggak usah banyak mikir. Nggak usah yang susah-susah. Apa yang mungkin kita bisa bikin, ya bikinlah. Yaitu sebagai kegiatan supaya Anda bisa mengembangkan kreativitas Anda yang simple-simple aja, yang mungkin saat ini kita belum bisa sempat mencobanya. Silakan Anda berikan kesempatan untuk mencobanya, untuk melakukan kegiatan itu. Ya simple pun nggak masalah, jadi nggak usah ada gengsi-gengsian, gak usah ada malu-maluan. Yang namanya kreativitas, ketika kita atau orang lain membutuhkan dan kita bisa melakukannya, itu lebih berharga. Jadi fokuslah kepada apa yang ingin Anda buat, apa yang ingin Anda kerjakan, sebagai Anda mengembangkan kreativitas dan juga mungkin menjadi pengalaman baru. Kalau itu memang belum pernah Anda lakukan, maka lakukanlah. Atau jika Anda bisa membuat sesuatu, bisa didokumentasikan seperti ini, bisa di-share kepada yang lain, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi yang lain, itu lebih bagus kan? Jadi bisa memanfaatkan apa yang kita bisa untuk orang lain. Jadi kita di sini pun kita hanya sekedar sharing, bukan sekedar tutorial ataupun tips. Itu. Jadi kita sharing, berbagi manfaat buat kita sendiri ataupun orang lain. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang saat ini saya pun mencoba membuat sesuatu, membuat ya ini sebagai sharing aja, membuat kegiatan sekedar mengisi kekosongan toples-toples di rumah, mengisi waktu-waktu di rumah yang disitulah kita bisa memberikan kesempatan buat kita untuk mengembangkan kreativitas. Jadi kita isi waktu itu, kita isi toplesnya itu dengan makanan. Ya ini makanannya simple sekali, Anda pun pasti bisa membuatnya. Ya ini kita akan lihat aja langsung bikin apa sih. Oke, tonton terus videonya. Oke, untuk yang pertama kali ini kita membuat sangrai kelapa parutnya. Karena proses di sini kita harus membuat kering. Kondisinya kan ini lembab atau agak basah sedikit. Untuk adonan yang berikutnya nanti dengan campuran yang basah ini bisa menggumpal. Nah, ini kita harus keringkan terlebih dahulu. Nanti adonannya ini bisa enteng, kalau kita aduk-aduk ini enteng.
terutama ini wangi kelapanya. Jadi wangi khas kelapanya kita harus perhatikan. Oke, untuk berikutnya ini 2 telur kita campurkan. Cukup 2 saja karena takaran untuk 1 kilo kita butuh 2 telur saja ya. Kemudian ini kita pakai juga campuran gula pasir. Nah, karena gula pasir, kalau pasir itu kan pasirnya agak kasar, kita harus aduk dulu biar nggak kasar. Gula pasir, kalau gulanya manis, kalau pasirnya kasar. Kemudian vanili. Kenapa pakai vanili? Sebenarnya untuk ngilangin dari amisnya telur. Jadi 2 tuh vanilinya. Diaduk saja sampai agak halus. Tandanya itu agak keputih-putihan. Nah, seperti itu. Ini udah cukup halus ya, nggak perlu halus-halus banget sih. Intinya tuh untuk supaya telur dan gulanya bercampur gitu. Kemudian ini santan 200 ml. Kenapa pakai santan? Ya ini sebenarnya untuk rasanya. Kemudian ini terigu 1 kilo, terigu kiloan, bukan laundry kiloan. Terus ini kasih lagi maizena, tepung maizena 100 gram. Kenapa pakai tepung ini? Nantinya tuh biar krenyes-krenyes tuh dimakannya. Nah, pakai ini tepung maizena. Murah kok. Nah, biar rasa manisnya lebih enak tuh pakai susu instan, susu kental manis, atau bisa yang susu bubuk juga bisa. Disesuaikan aja. Kalau kita ada susu kental manis ya pakai itu. Kalau ada yang bubuk boleh. Atau mau biar rasanya lebih ini, gulanya sedikit, susunya banyak, bisa. Itu lebih berasa susunya. Tapi kalau itu cukup, nggak masalah. Segitu cukup enak dan ekonomis. Kemudian ini garam, harusnya tadi itu garamnya, ya udah nggak apa-apa. Jadi harusnya sama telur itu tuh garam, telur sama vanili itu pertama sebetulnya, tapi ini nggak apa-apa, telat. Nah, ini sangrai kelapanya nih. Jadi warnanya pun agak coklat, nggak terlalu putih karena udah disangrai tadi. Jadi wanginya juga beda kalau dari sangrai. Nah, itu rasa kelapanya bisa kelihatan, bisa dirasa, bisa lebih bagus. Kalau enggak disangrai itu kurang berasa kelapanya, makanya tadi kita sangrai dulu. Dan lebih untuk mencampurkan dengan yang lain itu lebih enak kalau kelapanya udah disangrai. Kemudian air nih cukup 1 gelas aja, tapi bertahap ya. Kalau emang terlalu encer ya, makanya dibikin bertahap. Kira-kira cukup. Bisa kemungkinan cuma setengah gelas atau ya disesuaikan aja dengan adonannya biar nggak terlalu encer. Kalau kebanyakan air juga nantinya akan keras.
ini udah diuleni jadi agak kalis sedikit tuh, kalis. Nah kemudian ditambah butter. Nah ini butter juga wanginya itu lebih seperti kue ya. Dia memang buat kue dong. Butter itu krim sebenarnya, jadi minyak krim susu lah sebetulnya, nggak seperti mentega atau margarin ya. Jadi kalau dipanasin itu wanginya sedap sekali gitu kalau pakai butter ya. Jadi takarannya itu butter setengah-setengah aja, butter 50, margarin juga 50 gitu. Kalau mau butter semua juga boleh, jadi lebih gurih banget itu kalau butter semua. Nah ini kita buat seperti itu, potong-potong dengan gunting. Nah kalau udah dipotong semuanya baru digoreng. Nah ini kita goreng, apinya sedang aja, nggak usah panas, nggak terlalu panas banget, biar matangnya ke dalam, nggak cuma luarnya doang. Nah ini yang udah dipotong-potong tadi, baru dapat sedikit. Oke, ini udah jadi. Kalau mau lihat di sini ada bahan-bahannya berapanya, ini di sini boleh di screenshot. Jadi simple, semuanya bisa kita dapatkan ya, nggak ada yang sulit untuk adonannya. Kelapa juga kita beli yang udah diparutin itu sama mesin, tinggal beli aja, murah kelapanya. Oke, jadi kelapa yang diparut tadi itu disangrai itu biar lebih awet kuenya, nggak cepet basi. Jadi selain disangrai dapat wangi yang khas dari kelapanya dan lebih awet, itu disangrai gitu. Kalau lembab nantinya akan cepet basi, jadi nggak bertahan lama kuenya itu. Oke, ini berhasil yang kita buat, namanya biji ketapang. Ini enak loh, cepet habisnya ini. Oke, kalau gitu silakan kalau Anda ingin coba. Oke, seperti itulah videonya. Jadi kita membuat makanan untuk mengisi toples-toples kosong di rumah dengan membuat cemilan ya, yaitu biji ketapang. Jadi hasil sendiri itu lebih menyenangkan, lebih unik. Hasil sendiri itu lebih menyenangkan dan unik, dan memicu kita ingin membuat sesuatu hal yang lainnya yang lebih menarik lagi. Ya, bukan itu ya, sebatas kita mengembangkan kreativitas kita aja sih. Jadi sambil mengembangkan kreativitas dan juga mendapatkan hasil ya, kita bisa membuatnya. Jadi nggak cuma kita bisa beli doang, tapi kita bisa bikin, berkreasi. Syukur-syukur Anda bisa membuat dan dipasarkan, dan itu juga menghasilkan. Mantap. Terima kasih, semoga bermanfaat video kali ini. Mungkin Anda bisa membuatnya, dan saya yakin Anda pasti bisa. Tinggal lihat aja seperti apa bahan-bahannya, ini ikutin aja, simple sekali. Jadi semua bahan-bahan Anda bisa dapatkan, harganya terjangkau. Itu sebagai media Anda untuk berlatih. Jadi yang simpel-simpel dulu. Kalau udah kita sudah mencobanya, pasti memicu kita untuk membuat yang lain yang mungkin lebih sulit lagi, ataupun yang belum pernah kita coba. Oke, terima kasih, sampai jumpa.